Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Griffin Sakul. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 tahun 2022 di bulan Maret ini tanggal 19, dengan judul Menerima Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu, berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pada pelajaran Sekolah Sabat kita saat ini, Paulus mengingatkan kita bahwa kita berada di Bukit Sion melalui perwakilan kita. Yesus dikelilingi oleh jutaan malaikat dan mereka yang telah dibenarkan oleh iman seperti kita. Nah, pengumpulan ini dimulai setelah Yesus naik dan itu akan berlanjut melalui saat penghakiman yang singkat hingga bukan hanya bumi saja melainkan langit juga digoncangkan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 16. Saudara-saudaraku, pada pelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama di Bukit Sion, di mana ada pertemuan yang menyenangkan dan suatu pertemuan penghakiman. Kemudian ketika semuanya tergoncang, apa yang tergoncang, yang tak tergoyahkan, dan pada bagian yang terakhir menunjukkan rasa syukur kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertemuan yang menyenangkan ini di Bukit Sion. Dalam Ibrani 12 ayat 22 firman Tuhan katakan, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah." Bukit Sion ini adalah tempat di mana Yerusalem dan tabut Allah berdiri. Setelah beberapa waktu, Sion menjadi sinonim dari rumah Allah. Dalam Mazmur 9 ayat 11 dan Mazmur 84 ayat 7 serta Mazmur 134 ayat 3. Allah bertemu dengan umatnya yang sisa di sana, ya. Kalau kita baca dalam Yesaya 37 ayat 32 dan Wahyu 14 ayat 1. Dan mereka adalah jemaat anak-anak sulung. Dalam Ibrani 12 ayat 23. Kita telah dibenarkan. Oleh karena itu, kita adalah roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Yesus meresmikan bait suci surgawi setelah dia naik. Bait suci berdiri di Bukit Sion, seperti replika duniawinya. Kita berkumpul pada perayaan besar orang-orang yang ditebus oleh Allah. Ini merupakan suatu pertemuan yang menyenangkan di Bukit Sion, di mana kita berkumpul dan merayakan perayaan yang besar sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Luar biasa, ini yang kita nanti-nantikan. Dalam Step to Christ, chapter 13, halaman 125, firman Tuhan melalui nabinya, "Namun di dunia ini, sekalipun orang-orang Kristen dapat menikmati kegembiraan hubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya, penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya. Setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dapat memberikan pengalaman yang dalam dari hal kasih-Nya, dan dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai sentosa." Saudara-saudaraku, ada suatu pertemuan penghakiman. Dalam Ibrani 12 ayat 23 firman Tuhan, "Dan kepada jemaat anak-anak sulung
yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Saudara-saudaraku, penghakiman di Sion mengingatkan kita pada penglihatan dalam Daniel pasal 7 ayat 9-10. Pada saat itu, anak-anak Allah yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan akan disempurnakan. Filipi 4 ayat 3, Wahyu 21 ayat 22, 27, dan 20 ayat 15. Luar biasa. Kemudian kita hadir dalam penghakiman dalam roh, 1 Korintus 5 ayat 3. Melalui Yesus, anak manusia. Daniel 7 ayat 13. Dan setelah penghakiman berakhir, Yesus akan menerima kerajaan dalam Daniel 7 ayat 14. Kemudian dia akan kembali untuk memberikan kerajaan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Dia mewakili kita. Dan penghakiman ini adalah kabar baik bagi kita, karena tuduhan terhadap kita akan ditolak. Setan menuduh kita, tapi akan ditolak. Ada masa depan yang gemilang menanti kita, saudara-saudaraku. Untuk itu, saya rindu kita semua, siapapun Anda yang mendengarkan ini, tinggallah di dalam Tuhan, karena ada masa depan yang gemilang yang akan kita dapatkan suatu saat nanti. Saudara-saudaraku, apa yang nantinya akan tergoncang? Dalam Ibrani 12 ayat 26, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara-saudaraku, campur tangan Tuhan di bumi biasanya digambarkan dengan gempa bumi, ya kan? Dalam Hagai 2 ayat 7, Hakim-Hakim 5 ayat 4, Mazmur 68 ayat 8. Kedatangan kedua dan kehancuran akhir orang jahat juga digambarkan seperti ini dalam Yesaya 13 ayat 13 dan 24 ayat 19-23. Tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi adalah orang-orang yang akan diguncang dalam Yesaya 24-21. Ini adalah setan dan para malaikatnya, bersama dengan semua yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Jadi mereka pun akan mengalami hal itu. Begitu mereka tergoncang, janji Bapa kepada Yesus akan terpenuhi, karena semuanya akan berada di bawah kekuasaannya. Ibrani 1 ayat 13, Filipi 2 ayat 10. Pada akhirnya semuanya akan ada di bawah kekuasaan Allah, akan dibuktikan dan sangat jelas. Mungkin saat ini kita masih merasa ragu-ragu, sehingga kita masih belum mau menerima Tuhan. Tapi suatu saat, pada saatnya nanti, kita akan melihat dengan jelas. Namun, jika ada yang tergoncangkan, ada yang tak tergoyahkan. Dalam Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mereka yang telah dibenarkan dan diampuni oleh Yesus tidak akan digoncang. Siapa? Saya dan saudara ketika saya dan saudara menerima Yesus. Dalam Mazmur 16 ayat 8 dan Mazmur 112 ayat 6. Di sisi lain, bumi akan digoncang dan diubah dalam Wahyu 21 ayat 1. Itu akan menjadi rumah bagi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan ini milik Yesus, tetapi dia akan membaginya dengan kita. Luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa aduh saya tidak punya rumah saat ini. Jangan takut. Ketika kita dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, Tuhan akan berikan rumah yang sangat indah, yang lebih indah dari rumah-rumah yang ada di dunia ini. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 5-6 dan ayat 12. Saudara-saudaraku, untuk itu
Mari kita menunjukkan rasa syukur kita. Karena ketika kita tinggal dalam Yesus, satu saat nanti kita tidak akan tergoncangkan, tergoyahkan, karena Yesus yang bekerja dalam hidup kita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Saudara-saudaraku, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Artinya, apapun itu, semua harus memuliakan Allah. Firman Tuhan yang lain katakan, segala sesuatu yang kita mau lakukan, jika kita mau makan, minum, melakukan hal-hal yang lain dan lain sebagainya, harus semuanya untuk memuliakan Allah. Sudahkah kita bersyukur dan memuliakan Allah saat ini? Ketika mungkin kita melihat kehidupan kita, waduh, saya masih kurang memuliakan Allah. Mari, terima Tuhan, lebih dekat dengan Dia, maka Dia akan mengerjakan itu semua dalam hidup kita. Paulus mendorong kita untuk mengucap syukur. Mari kita tunjukkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan diri kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan apa? Melakukan semuanya itu. Persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Makanya kenapa setiap perkataan kita harus memuliakan Allah, perkataan yang kudus, bukan untuk gosip, menceritakan kejelekan orang lain atau mencari kesalahan. Tidak. Hal-hal yang kudus yang memuliakan Allah, karena itu yang berkenan kepada Allah, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ingin melakukan kehendak Tuhan dengan menjalani kehidupan yang benar adalah respon kita, bukan? Terhadap segala sesuatu yang telah dan akan Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan yang lakukan bagi kita. Karena apapun usaha kita sia-sia, hanya Tuhan. Makanya biarkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Perbuatan baik adalah respon terhadap kasih Allah, sehingga digerakkan oleh kasih. Itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi khususnya dengan perbuatan. Makanya ketika Yesus hidup di atas dunia ini, ketika Dia melihat orang yang buta, orang yang timpang, orang yang mati, Dia bilang apa? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Bagaimana Anda dapat menunjukkan rasa syukur Anda kepada Tuhan? Dengan cara yang praktis, dengan cara kita mendoakan orang lain, bisa mengunjungi orang lain, melawat orang yang berkekurangan, kita bantu, dan lain sebagainya. Ada banyak cara, saya yakin saudara dan saya tahu itu. Tinggal dari kita, mau ndak kita bergerak oleh belas kasihan seperti yang Tuhan teladankan. Mau ndak kita biarkan Tuhan ada dalam hidup kita. Ingat, mari kita bersyukur. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita punya jaminan. Itu yang patut kita syukuri. Saudara-saudaraku, sering kali saya katakan, bukan kebahagiaan, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya yang akan ketika kita miliki itu terus kita bersyukur, tidak. Tetapi ketika kita selalu bersyukur dalam hal apapun, maka kita akan bahagia. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Sebagai kutipan yang terakhir dalam manuskrip 13 tahun 1888, sebuah transformasi telah terjadi dan Anda adalah manusia yang berbeda. Anda bukan manusia yang penuh gairah seperti dulu. Anda bukan orang duniawi yang sama seperti dulu. Anda bukanlah orang yang memberi jalan pada keinginan dan nafsu jahat, prasangka jahat, dan perkataan jahat. Anda sama sekali bukan orang ini karena transformasi telah terjadi. Apa itu?
gambar Kristus tercermin dalam diri Anda. Kemudian Anda mengingat bahwa ada rombongan yang harus berdiri di Bukit Sion, dan Anda ingin menjadi salah satu dari rombongan itu, dan Anda bertekad bahwa Anda akan menjadi bagian dari rombongan itu. Luar biasa pelajaran kita hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita semua datang sama Tuhan, beriman. Minta, kalau kita merasa belum memiliki iman, minta sama Tuhan. Tuhan akan berikan iman. Dan Dia yang akan mengerjakan semuanya pada kita. Kita hanya perlu pasrahkan, serahkan semuanya. Percaya terhadap firman, karena firman yang akan melakukan semuanya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.